Jadi perlu kita gambarkan teman-teman, kalau kondisi laptop saya ini kita ibaratkan dengan Jazirah Arab ini namanya negeri Syam, ya. Maka bagian atas utara Jazirah Arab ini namanya negeri Syam, ya. Di wilayah timurnya itu adalah Irak, ya, Iran, Afghanistan, Rusia. Wilayah baratnya itu Afrika, Mesir, Tunis, Jazair dan seterusnya. Wilayah selatannya di bawah itu adalah Yaman. Di bawah lagi sampai ke kita, ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia. Jadi kita di selatan Jazirah Arab. Baik, kalau kita petakan 4 tadi, ya, utara, selatan, timur, barat, maka Mekah sama Madinah ada di tengah-tengah Jazirah Arab, kurang lebih di atas tengah sedikit, lebih dekat ke negeri Syam, ya. Tapi Mekah itu berada di bawah Madinah. Mekah itu berada di selatan Madinah. Jadi kalau posisi negeri Syam itu, yang lebih dekat ke negeri Syam adalah Madinah. Madinah dulu, baru Mekah di bawahnya gitu. Jadi orang-orang Mekah teman-teman, kalau mau mereka kan pada saat itu ambil dagangan dari negeri Syam. Itu. Kita tahu waktu zaman Nabi SAW masih di Mekah, saya ceritakan, Nabi dagang ke negeri Syam. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Quraisy, rihlatas syita'i was saif, perjalanan musim dingin dan musim panas, itu perjalanan perniagaan mereka. Jadi jadi orang-orang Quraisy kalau mau ke negeri Syam, mereka lewatin Mekah dulu, mereka lewatin Madinah. Jadi Madinah, Mekah, mereka harus lewat Madinah baru sampai ke negeri Syam. Waktu itu nggak ada jalur lain, karena Madinah berada lebih dekat dengan negeri Syam. Nah, pada saat kafilah dagang mereka kembali, Nabi SAW hadang, suruh sahabat hadang. Dan pasukan yang dibentuk oleh Nabi SAW menghadang ini khusus dari orang-orang muhajirin. Orang Ansar nggak ikut waktu itu. Apa sebabnya teman-teman sekalian? Karena orang-orang Mekah telah merampas hartanya sahabat. Jadi perlu digarisbawahi ini. Karena sebagian orientalis mengatakan Muhammad sengaja merampas hartanya orang-orang Mekah untuk memburukan nama Nabi SAW. Padahal sebenarnya tidak. Mereka lah orang Quraisy yang telah merampas harta muslimin dan dirampas kembali oleh Nabi SAW. Itu pun banyak upaya yang gagal. Di antaranya Sariyah yang pertama ini dianggap tanda kutip gagal di sini. Gagalnya kenapa? Waktu Hamzah bin Abdul Muttalib mendapatkan pasukan tersebut, kafilah tersebut, padahal jumlahnya banyak mereka, 300 orang yang mendampingi kafilah itu. Dan kafilah ini dikatakan kafilah kalau minimal 3 ekor unta. Sampai ke atas, sampai 1000 ekor unta, 2000 ekor unta. Itu semua, dan rata-rata kalau kafilah dagang zaman dulu itu di atas 1500 sampai 2000 ekor unta. Dikawal dengan 300 prajurit. Diserang oleh Hamzah kurang lebih hampir 100 orang. Tapi rupanya mereka sempat berada di wilayah suku Dumroh namanya. Suku Dumroh ini salah satu suku Arab yang lebih cenderung dengan Quraisy. Pimpinannya namanya Majdi bin Amr. Majdi bin Amr ini waktu dengar Quraisy mau lewat, Quraisy minta tolong, maka Majdi membentuk pasukan lalu menghadang muslimin. Waktu dihadang muslimin jumlahnya banyak, ribuan orang pasukan Dumroh ini, suku Dumroh ini dihadang. Lalu kata Dumroh, kata Majdi, saya tidak mau ada peperangan di wilayah saya. Saya cuma minta kalian kembali ke Madinah, jangan serang kafilah Quraisy, gitu kan? Hamzah waktu itu salah satu pemimpin perang yang tahu tentang hukum syar'i, tidak boleh menyerang kecuali yang diinstruksikan. Nabi SAW suruh serang kafilah Quraisy. Sekarang yang dihadapi Dumroh, belum ada perintah untuk itu. Tidak ada alat komunikasi untuk nanya ke Nabi SAW di Madinah, serangkan nih Dumroh, nggak ada. Maka yang terjadi, Hamzah mundur. Hamzah kembali ke Madinah, kemudian melaporkan itu pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun membentuk yang lain lagi. Dan dibentuklah pada saat itu teman-teman untuk menyerang kafilah yang lain. Ada kafilah lain lagi Quraisy datang, dipimpin oleh Abu Jahal. Hamzah disuruh keluar lagi oleh Nabi SAW, serang lagi itu. Ternyata sama. Jadi antara kafilah dari negeri Syam, ya, lewat itu untuk memisahkan diri dari Madinah, mereka harus mutar dari samping Madinah kemudian sampai ke Mekah. Nah, di transisi jalan mutar ini, disitulah suku Dumroh itu. Suku Dumroh campur tangan lagi di sini yang kedua kali. Majdi keluar lagi, menahan lagi muslimin, tidak boleh sama sekali menyerang. Dan Nabi SAW juga tidak menginstruksikan pada Hamzah yang kedua kalinya untuk menyerang Dumroh. Mereka kembali. Pada bulan Syawal, Nabi SAW mengutus Sariyah yang ketiga
yang dipimpin oleh Rubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Di sini Nabi SAW kata ahli sejarah, sengaja memilih semuanya dari orang Quraisy sekali lagi untuk membuktikan kalau beliau bukan ingin merampas harta begitu saja, tapi untuk mengembalikan hak muslimin dari muhajirin. Kafilah yang sempat akan diserang ini dipimpin oleh Abu Sufyan dan dikawal oleh 200 pasukan. Jumlah Sariyah pada saat itu 60 orang, tetapi Abu Sufyan telah mempersiapkan diri dengan menyiapkan para pemanah untuk menghadang muslimin, dan akhirnya pemanah-pemanah itu jumlahnya disiapkan oleh Abu Sufyan dari 200-100 orang. 100 orang pemanah ini semuanya memanah ke arah muslimin, sehingga setiap pasukan Hamzah mau maju nggak bisa. Sampai kafilah lewat, kafilah jalan, ini kafilah ribuan unta, lewat sampai selamat. Setelah itu 100 orang ini melarikan diri, dan akhirnya sekali lagi di sini tidak berhasil, ya. Rubaidah tidak berhasil, maaf. Rubaidah bukan Hamzah, ya. Rubaidah radhiyallahu anhu tidak berhasil untuk menyerang. Itu bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah di tahun pertama Hijriah, Nabi SAW menyiapkan lagi sariyah baru dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, jumlahnya cuma 20 orang, menuju ke lokasi Khari, berjalan kaki. Tapi kafilah juga telah berlalu dan belum berhasil untuk menyerang kafilah. Jadi ini yang sudah keempat kalinya diserang kafilah, tapi selalu lolos, ya. Dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian bagi kaum muslimin, bahwasanya, ya, Nabi SAW saja pada saat mengirim pasukan tidak selamanya berhasil. Dan itu hal yang biasa. Yang jelas ini upaya Nabi SAW pada saat itu. Suatu hari salah satu musuh Islam dan Nabi SAW di Mekah wafat. Dia adalah Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid ini? Ayahnya Khalid bin Walid. Meninggal dalam keadaan kafir, gitu kan? Dan ini juga terjadi di tahun pertama Hijriyah. Pada saat dia meninggal, muslimin merasa kemenangan karena Al-Walid ini termasuk ahli perang dari orang Quraisy. Makanya anaknya Khalid ahli perang, karena ayahnya ahli perang. Dan Khalid bin Walid termasuk sahabat yang bisa berperang karena badannya, postur tubuhnya tinggi sekali, mirip seperti Umar. Dulu di atas kuda kakinya bisa sampai ke tanah, menjepit perut kuda dengan kedua kakinya, kemudian memegang pedang dengan dua tangannya, dan bisa perang, bisa melawan musuh dengan dua pedang kiri kanan. Dan itu hasil latihan dari ayahnya, Al-Walid bin Mughirah, ahli perang, gitu kan. Meninggal pada saat itu di tahun pertama Hijriah. Juga pada bulan Safar di tahun kedua Hijriah, ini sudah mulai masuk di tahun kedua Hijriah. Tahun pertama tadi kejadian sudah segera, ini tahun kedua di bulan Safar, Nabi SAW memimpin sebuah peperangan sendiri yang dikenal dengan perang Abwa atau Waddan untuk memerangi Quraisy. Dan Nabi SAW menemui mereka di wilayah suku Dumrah. Tapi waktu itu Nabi SAW keluar sendiri, pasukannya Nabi SAW besar. Jadi saya bilang tadi, kalau Nabi pimpin sendiri berarti namanya Ghazwa dan jumlahnya lebih dari 100 orang, gitu kan. Keluarlah dengan pasukan besar. Rupanya Majdi ikut campur lagi tadi, suku Dumrah. Tapi di sini dia takut lihat Nabi SAW. Maka dia meminta perdamaian antara dia dengan Nabi SAW. Damai nih, ya.